Hai semua, di channel ini saya akan bagikan cerita perjalanan saya mendapatkan Commercial Pilot License atau lisensi penerbangan komersial di Sao Paulo, Brazil. Nah, di video pertama ini saya akan sharing perjalanan saya dari Jakarta sampai Sao Paulo. Berapa biayanya dan sejauh apa sih? Sao Paulo adalah kota terbesar di Brazil, juga wilayah metropolitan terbesar ke-7 di dunia. Sao Paulo dinamai sesuai dengan nama Santo Paulus, salah satu tokoh terpenting dalam agama Kristen. Nama kota ini diambil dari tanggal pendiriannya, yaitu 25 Januari 1554 yang bertepatan dengan hari peringatan pertobatan Santo Paulus. Sao Paulo berpengaruh kuat dalam perdagangan dan keuangan regional, dan juga kesenian dan hiburan. Kota ini merupakan salah satu kota berbahasa Portugis terbesar di dunia loh, karena Brazil merupakan negara bekas jajahan bangsa Portugis. Di klip saya sedang berkeliling di Paulista Avenue. Avenida Paulista adalah pusat bisnis dan keuangan utama di Sao Paulo, dengan banyak gedung pencakar langit yang menampung perusahaan besar. Jalan ini dibuka pada akhir abad ke-19 dan awalnya merupakan kawasan pemukiman elit. Di sepanjang Avenida Paulista terdapat beberapa institusi budaya penting seperti Museu de Arte de São Paulo atau dikenal dengan MASP yang memiliki salah satu koleksi seni terbesar di Amerika Latin. Setelah hampir 1 dekade menunggu, dan dengan support yang tidak terhitung dari keluarga dan orang-orang tersayang saya, akhirnya saya bisa kembali ke Sao Paulo untuk melanjutkan sekolah pilot saya. Rasanya bahagia banget. Tapi kenapa sih segala jauh-jauh ke Brazil? Di Indonesia toh juga ada sekolah pilot. Karena biaya sekolah penerbangan di sini jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia, hampir setengahnya malah. Memang ada berbagai tantangannya, tapi karena memang sudah cita-cita dari kecil, ya dijalani saja dengan hati yang senang, ya kan? Dan sebelumnya saya sudah pernah tinggal di sini selama 5 tahun, dari umur 15 tahun sampai 20 tahun, di mana saya bersekolah, kuliah, dan mendapatkan Private Pilot License, langkah pertama untuk menjadi pilot komersial. Jadi ya saya sudah terbiasa dengan bahasa Portugis, makanan Brazil, dan culture-nya yang berbeda. Setelah itu saya kembali ke Indonesia dan tinggal di Indonesia selama 9 tahun, dan rasanya saya memang selalu ingin kembali ke Brazil untuk matar a saudade, atau terjemahan bebasnya membunuh dan menghilangkan perasaan rindu, terutama dengan teman-teman lama saya. Kota Sao Paulo berjarak 15.630 km dari Jakarta, sekitar 24 jam perjalanan udara, ditambah transit totalnya menjadi 28 jam. Belum dihitung waktu menuju dan dari airport dan juga antrian imigrasi. Saya pergi menggunakan maskapai Emirates dengan waktu transit di Dubai selama 4 jam, di mana saya akan landing dan melanjutkan perjalanan dengan pesawat Airbus A380 yang merupakan pesawat penumpang terbesar di dunia. Pesawat pertama dengan 2 dek yang bertingkat penuh dari ujung ke ujung. Si Super Jumbo milik Emirates ini memiliki dek bawah untuk kelas ekonomi dan premium ekonomi, dan kelas atas bisnis dan first class. Panjang pesawat sekitar 73 meter dan berat lepas landas maksimal 560 ton. Sayapnya membentang hingga 80 meter, setara dengan panjang lapangan sepak bola. Penerbangan dari Dubai ke Sao Paulo, Brazil dengan A380 menempuh jarak sekitar 12.200 km. Salah satu rute terpanjang yang dilayani si Super Jumbo Jet ini. Kisaran harga tiket pulang pergi 50 juta rupiah untuk tiket yang fleksibel, yang memungkinkan Anda merubah tanggal pergi dan pulang. Pesawat dari Jakarta berangkat tengah malam. Pesawat menuju Dubai ini biasanya selalu penuh, jadi saya sengaja berangkat lebih awal supaya bisa menghindari antrian panjang di check-in. Malam itu jalanan di Jakarta lancar, saya pun tiba dengan cepat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun counter check-in belum dibuka, namun sudah banyak yang antri.
Ada sekitar 6 orang di depan saya. Karena sudah check-in online sebelumnya, proses pengambilan boarding pass pun berjalan dengan mudah. Di Terminal 3 ini banyak banget pilihan restoran untuk makan. Jadi jangan khawatir ya kalau berangkat dari rumah belum makan. Nah, setelah check-in masih ada waktu untuk makan malam bersama mama dan adik saya. Walaupun ini bukan yang pertama kalinya saya berpergian jauh dari keluarga untuk waktu yang lama, tapi tetap saja rasanya berat di hati dan sedih harus berpisah dengan mama dan adik. Proses di imigrasi di bandara sekarang pun jauh lebih mudah loh setelah ada auto gate. Tidak lama, boarding pun dimulai. Pesawat yang saya naiki dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ke Dubai International Airport adalah Boeing 777-300ER. ER adalah singkatan dari Extended Range, artinya pesawat ini dirancang untuk dapat terbang lebih jauh dibandingkan versi standarnya. Tahukah Anda, Emirates memiliki armada Boeing 777 terbesar di dunia, dengan jumlah lebih dari 130 unit yang beroperasi. Malam itu cuacanya juga lagi sedih seperti saya, hujan dan berpetir. Bye-bye Indonesia, see you soon. Selama perjalanan saya hanya tidur sebentar. Baru kali ini rasanya hampir sepanjang rute turbulensinya tidak berhenti-henti. Deg-degan juga sih. 8 jam kemudian saya sampai di Dubai. Jam 5:30 pagi waktu setempat. Hal pertama yang mesti saya lakukan sampai di bandara ini adalah memastikan di mana gate untuk penerbangan selanjutnya, karena kita akan berjalan jauh di bandara yang luas ini. Ada sekitar 1000 penerbangan setiap harinya dari Dubai. Bisa dibayangkan kan betapa ramainya tempat ini. Jadi harus gercep ya, kalau enggak bisa-bisa nyasar lagi. Untungnya kali ini gate saya selanjutnya untuk penerbangan Dubai Sao Paulo berada di dalam satu terminal, jadi tidak terlalu jauh. Nah, biasanya kalau sudah tahu di mana gate berikutnya, saya langsung cari gate tersebut. Baru deh santai-santai di sekitar gate. 4 jam saya pakai untuk bersih-bersih, cuci muka, sikat gigi, ganti baju, sarapan dan minum. Di depan kamar kecil biasanya ada tempat untuk minum. Bisa isi botol sendiri, jadi tidak perlu lagi beli air. Lanjut, prioritas kedua, mengisi perut. Di samping gate kebetulan ada restoran yang lumayan oke. Di sini saya pesan nachos dengan daging sapi suwir. Sungguh sarapan yang menarik bukan? Porsinya besar loh, setengahnya masih bisa saya bungkus untuk makan di pesawat nanti. Kita juga bisa sambil menikmati pemandangan pesawat yang berlalu lalang, take off dan landing. Tidak terasa sudah waktunya boarding. Saya kira akan memakan waktu yang lama
karena pesawat ini adalah pesawat 2 dek yang bisa memuat 500-an penumpang. Si Super Jumbo Jet A380. Ternyata boarding lumayan cepat juga loh, dan sepertinya banyak bangku yang kosong. Di sebelah saya 2 bangku tidak terisi. Dubai Sao Paulo memakan waktu sekitar 15 jam setengah. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, rute ini adalah penerbangan yang paling panjang ke kota Sao Paulo. Di dalam pesawat, saya dapat 3 kali makan, breakfast, lunch, dan dinner. Supaya tidak bosan dan badan tidak kaku, maka harus sering mondar-mandir di pesawat. Pilihan entertainmentnya pun banyak sekali, film, series, berita, games, ada juga paket wifi berbayar. Setelah ribuan kilometer dijelajahi, banyak film ditonton, dan berbagai macam snack dimakan, akhirnya tiba juga di tujuan. Badan yang lelah, kurang tidur, tetapi perasaan senang dan hati berdebar-debar saat menyaksikan di layar pesawat melintasi langit Brazil. Badan yang lelah kurang tidur, tetapi perasaan senang dan hati berdebar-debar saat menyaksikan di layar pesawat melintasi langit Brazil dan mendarat di Bandara Guarulhos, bandara yang saya lewati 9 tahun yang lalu. Pesawat mendarat pukul 5:30 sore. Sebelum berangkat dari Jakarta, saya sudah memesan taksi dari Bandara Sao Paulo secara online dan membayarnya menggunakan kredit card. Cara ini sangat praktis dan mudah. Ada beberapa platform yang menyediakan pembookingan taksi secara online yang saya gunakan kali ini, dan sebelum-sebelumnya juga adalah booking.com. Sewaktu booking, saya bisa langsung memberikan detail penerbangan kepada pihak provider. Dengan begitu, supir taksi bisa langsung menjemput saya. Alasan lainnya, saya juga tidak membawa real, mata uang Brazil, dan tidak tahu akan kena charge berapa untuk tukar uang di bandara. Biasanya, antrian warga asing di imigrasi bandara itu panjang dan memakan waktu lama, jadi saya sudah berpesan kepada supir taksi untuk menambah waktu 1,5 jam dari perkiraan waktu kedatangan. Benar saja, antrian di imigrasi memakan waktu kurang lebih 1 jam. Bahasa Portugis adalah bahasa utama di Brazil. Bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Portugis, akan terasa sulit untuk berkomunikasi. Bahasa utama di Brazil adalah bahasa Portugis. Bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Portugis, akan terasa sulit untuk berkomunikasi. Walaupun di bandara, tidak semua petugas bisa berbahasa Inggris. Untungnya, bagasi sudah tiba setelah saya keluar dari imigrasi. Sewaktu mengambil bagasi, saya melihat ada mesin ATM. Biasanya dengan kartu kredit dan debit saya bisa tarik tunai di negara manapun yang saya kunjungi, dengan pastinya biaya tarik tambahan. Tapi ini juga sudah cukup praktis sih. Dan ada juga bilik penukaran uang jika kamu membawa kurs asing seperti dolar. Kali ini saya tidak mengambil uang di bandara karena saya berpikir lebih baik cek besok hari setibanya di kota. Saya juga membaca review di Google. Penukaran uang di Bandara Guarulhos rate-nya tidak bagus. Di mall-mall di Sao Paulo biasanya ada tempat penukaran uang. Disebutnya cambio.
Saya hanya menukarkan uang sekali. Setelah dihitung itu, rate dari bank saya juga lumayan oke, dan kartu debit saya bisa dipakai di hampir semua tempat. Sekedar tips untuk yang mau berpergian ke luar negeri dengan waktu yang cukup lama, kontak pihak bank Anda dan pastikan kartu Anda bisa digunakan di luar negeri. Dan jika kartu tiba-tiba tidak bisa dipakai, bisa kontak langsung ke pihak bank. Dan jelaskan jika Anda sekarang sedang berada di luar negeri, dan mereka bisa menghilangkan segala jenis blokir tersebut. Di video berikutnya, saya akan bahas cara menukarkan uang di Sao Paulo, perbedaan mata uang rupiah dan Brazilian real, dan juga harga makanan dan biaya hidup di kota Sao Paulo. See you on the next one. Bye-bye.